Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 8. Perkenalkan, nama saya Imam Nurzati Alala dengan NIM H08 1221001. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 8, yaitu analisis sempurna pasar kompetitif. Sebagai tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja. Pertama, perilaku penawaran dari perusahaan kompetitif. Yang pertama, ada perilaku memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan memaksimalkan keuntungan karena memaksimalkan manfaat ekonomi bagi pemilik perusahaan. Artinya perusahaan akan memaksimalkan keuntungan sebagai pemilik manfaat ekonomi itu sendiri. Kemudian persaingan sempurna. Perusahaan persaingan sempurna menjual sebuah produk homogen atau identik dengan produk yang dijual dengan perusahaan lain atau industri lain. Ini disebut dengan perusahaan persaingan sempurna. Kemudian ada di sini pasokan kompetitif. Mohon maaf. Pasokan kompetitif di mana biaya marginal sama dengan harga. Kita lihat di sini sesuai dengan grafik dapat dilihat bahwa biaya marginal sama dengan harga atau marginal cost sama dengan price. Baik. Kemudian mengenai poin selanjutnya, total biaya dan kondisi penghentian. Titik penghentian terjadi saat pendapatan hanya mampu menutupi biaya variabel atau saat kerugian sama dengan biaya tetap. Jadi, poin dari kondisi penghentian adalah saat harga turun di bawah biaya variabel rata-rata. Kemudian ada perilaku penawaran dari industri kompetitif. Kemudian ada di sini ada beberapa grafik yang menunjukkan berbagai firma atau perusahaan. Ini firma A, firma B, dan bagaimana kondisi market supply-nya atau kondisi penawaran pasar. Dapat kita lihat di sini firma A, kemudian grafik firma B, kemudian bagaimana grafik yang di penawaran oleh pasar. Artinya bahwa harganya itu semakin meningkat berbanding dengan kuantiti yang diberikan atau kuantitas barang yang dihasilkan. Dan keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada short run equilibrium dan long run equilibrium atau keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang, yaitu jangka pendek ketika output berubah dengan menggunakan jumlah kapital yang sama. Kemudian keseimbangan jangka panjang ketika semua modal atau semua faktor lainnya yang merupakan variabel kebebasan mengalami bisa masuk dan keluar perusahaan, baik itu dari dalam maupun dari luar industri itu sendiri. Kemudian apa efek jangka panjang untuk industri kompetitif? Bahwa kondisi equilibrium yang dihasilkan adalah harga sama dengan biaya marginal dan sama dengan biaya rata-rata. Jangka panjang minimum untuk setiap perusahaan yang identik. Artinya, untuk perusahaan yang memiliki produk yang sama akan memiliki, jika untuk jangka panjangnya akan memiliki biaya marginal yang sama dengan biaya rata-rata produk yang dihasilkan. Kemudian kasus khusus untuk pasar kompetitif. Ada aturan permintaan dan aturan penawaran. Yang pertama, aturan umum yang perlu diketahui bahwa umumnya peningkatan permintaan suatu komoditas akan meningkatkan harga komoditas tersebut. Untuk sebagian besar komoditas, peningkatan permintaan juga akan meningkatkan kuantitas yang diminta. Penurunan permintaan akan memiliki efek yang sebaliknya. Kemudian aturan penawaran, peningkatan penawaran suatu komoditas umumnya akan menurunkan harga komoditas tersebut dan meningkatkan jumlah yang dibeli dan dijual.
Kemudian ada efek penurunan pasokan dan memiliki efek sebaliknya. Kemudian ada grafik biaya konstan, grafik peningkatan biaya dan pengembalian yang berkurang. Di sini ada grafik, saya kira mudah dipahami. Kemudian penawaran tetap dan sewa ekonomi, fixed supply. Di sini ada kuantitas dan harga. Kemudian untuk penawaran yang membungkuk ke belakang dengan eh, labor supply atau pekerja, penawaran pekerja. Kemudian ada pergeseran pasokan, yaitu ketika pasokan yang meningkat akan berkurang paling banyak ketika permintaan tidak elastis. Kemudian yang kedua, pasokan yang meningkat akan meningkat setidaknya ketika permintaan tidak elastis. Kemudian efisiensi dan ekuitas pasar kompetitif. Kemudian ada poin pertama, konsep efisiensi. Efisiensi Pareto atau kadang-kadang disebut efisiensi terjadi bila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi atau distribusi yang dapat membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Dalam kondisi efisiensi alokatif, kepuasan suatu orang ditingkatkan dengan menurunkan utilitas orang lain. Kemudian di sini ada grafik untuk efisiensi equilibrium kompetitif, di mana sama dengan MU sama dengan P sama dengan marginal cost sama dengan harga. Kemudian keseimbangan dengan banyak konsumen dan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah alat untuk menyintesis menyintesis maaf kemauan konsumen yang memiliki suara dolar untuk membayar barang. Oh, mohon maaf, kemauan konsumen yang memiliki suara dolar untuk membayar barang dengan pasar persaingan sempurna adalah alat untuk menyintesis masyarakat. Kemudian, biaya marginal dari barang-barang tersebut sebagaimana diwakili oleh penawaran perusahaan dalam kondisi tertentu, persaingan menjamin efisiensi, di mana tidak ada utilitas konsumen yang dapat diturunkan dan merugikan orang lain. Kemudian keseimbangan dengan banyak konsumen dan pasar. Di sini ada consumers demands, industry output, dan perusahaan supplies. Di sini ada contoh-contoh grafik. Kemudian biaya marginal sebagai tolak ukur efisiensi. Biaya marginal adalah konsep dasar atau fundamental untuk efisiensi. Karena setiap organisasi berorientasi pada tujuan, sehingga efisiensi menyaratkan bahwa biaya marginal untuk mencapai tujuan harus sama di setiap aktivitas. Kemudian ada beberapa eh, efek atau penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, persaingan tidak sempurna. Suatu perusahaan mampu menaikkan harga di atas biaya marginalnya sehingga merusak harga harga di pasar. Dan eksternalitas, beberapa efek samping dari produksi dan konsumsi tidak ada di harga pasar. Dan yang ketiga, informasi yang tidak sempurna. Teori tangan tak terlihat tidak berfungsi di pasar tersebut. Kemudian masuk kita ke bagian kesimpulan. Ekonomi positif tidak dapat mengatakan berapa banyak pemerintah harus campur tangan untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakefisienan pasar. Pertanyaan normatif ini tepat dijawab melalui debat politik atau pemilihan yang adil. Tetapi ilmu ekonomi dapat menawarkan wawasan berharga tentang manfaat intervensi alternatif, sehingga tujuan masyarakat modern dapat dicapai dengan cara yang paling efektif untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya ekonomi dan melibatkan orang orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.